masuk ke gerbong berikutnya lagi dan akhirnya Didi berhasil nemuin Ilham. Dia lagi tidur dan di situ dia kaget karena dia ngelihat Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua seperti biasa J O Darawat. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan saya dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kita balik lagi nih di House Horror, dimana di segmen ini gua akan ceritain kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gua. Pada kali ini ada cerita dari Bandung. Dari seseorang yang bernama Ilham. Di mana dia sama temennya punya pengalaman yang bisa dibilang cukup menyeramkan gitu. Sewaktu mereka berdua naik kereta buat pergi ngelamar kerja. Sebenarnya ya, di perjalanan dari Bandung ke Jakarta naik kereta itu gak ada yang aneh-aneh. Semuanya normal-normal aja. Tapi ada sesuatu yang sangat janggal yang dialami sama Didi dan Ilham sewaktu mereka naik kereta nih pulang dari Jakarta ke Bandung. Sesuatu yang bisa dibilang mungkin ya orang yang ngalamin tuh bakalan pensiun, gak bakal mau dia naik kereta lagi. Penasaran kan? Kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, kita gak usah lama-lama lagi ya. Udah siap? Mode horor aktif. Oke, seperti yang gue bilang tadi, jadi Ilham sama Didi ini punya pengalaman horor. Pas dia dalam perjalanan naik kereta buat ngelamar kerja. Jadi gini ceritanya, waktu itu Ilham sama temennya, Didi, lagi nyoba ngelamar kerja nih di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Waktu itu mereka berdua ini baru sama-sama lulus SMA. Dan ya karena gak mau ngerepotin orang tua, mereka akhirnya mutusin buat nyari duit sendiri nih. Mereka cari kerja supaya bisa lanjut ke jenjang perkuliahan. Nah, saat itu Ilham sama Didi ini dapat panggilan interview dari salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Waktu itu tepatnya di hari Kamis. Sebelum berangkat, mereka berdua sempat berdebat tuh tentang kesananya mau naik apa. Mau jalan kaki, naik mobil, naik kereta apa naik bus. Setelah debat dan diskusi itu, akhirnya mereka mutusin nih buat ke Jakarta naik kereta. Ya udah, mereka pesen satu tiket online kan. Tek, dapet. Dan mereka dapet tiket itu buat kereta jam 7 malam. Singkat cerita, berangkatlah tuh mereka di hari Kamis kan. Dan seperti yang gue bilang tadi, perjalanan dari Bandung ke Jakarta ini, dalam kereta ini aman-aman aja, normal-normal aja. Jalan tuh kan, sampai akhirnya mereka tiba nih di Jakarta. Dan karena kecapean pas sampai itu, mereka akhirnya mutusin nih buat tidur di masjid. Nah, mereka tidurlah tuh di masjid kan sampai kira-kira masuk waktu subuh nih, udah mau pagi. Ada nih satu marbot masjid ngebangunin si Ilham sama Didi dan nanya nih mereka berdua dari mana asalnya. Ya mereka jawab aja jujur kan, dari Bandung. Pengen ngelakuin interview di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta, di daerah deket situ. Karena beruntung ada orang masjid ini kan, mereka berdua nanya lah tuh, alamat perusahaan ini tepatnya di mana. Tapi jawaban dari si marbot masjid ini bikin mereka berdua agak percaya nggak percaya, sekaligus agak kecewa juga. Soalnya si marbot masjid ini bilang kalau alamat perusahaan ini nggak pernah ada. Dan udah beberapa orang juga yang sebelumnya kena tipu pergi ke alamat ini. Dengan kata lain, Ilham sama Didi kena tipu nih sama lowongan pekerjaan ini yang sebenarnya perusahaan itu nggak pernah benar-benar ada. Akhirnya di situ Ilham ngajak Didi buat pulang aja deh ke Bandung. Tapi Didi yang penasaran ngajak si Ilham tuh buat coba datang aja dulu ke alamat itu. Siapa tahu si marbot masjid itu salah kan? Ya sekalian jalan-jalan lah tuh ngeliat Jakarta. Ya udah, mereka berdua pamit tuh ke si marbot dan mereka pergi buat nyari alamat itu. Oh iya, si marbot masjid ini bisa dibilang orangnya tuh baik banget coy. Sebelum Ilham sama Didi pergi, dia ini sempat ngasih mereka berdua itu 2 bungkus nasi kuning. Dan sempat nanya juga perihal ongkos gitu kan. Kalau apa udah gak ada ongkos, ini ada duit gitu. Mungkin ya, karena dia kasihan kali sama si Ilham dan Didi ini. Udah jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta kan, mau ngelamar kerja,
Nggak taunya fiktif gitu, kena tipu. Ya udah kan, mereka berdua pergi dari masjid itu tuh. Waktu itu udah agak terang tuh, matahari udah keluar. Mereka berdua coba cari itu alamat perusahaan karena penasaran. Jalanlah mereka berdua tuh, pakai bantuan Google Maps buat nyari alamat itu. Jalan kaki mereka berdua. Lumayan lama tuh mereka jalan. Udah mulai terik kan, capek, segala macem dah tuh. Dan lagi-lagi di situ Ilham coba buat ngebujuk Didi nih, supaya ayolah ke stasiun aja yuk, kita balik aja ke Bandung. Cuma Didi ini masih kekeh banget gitu loh buat nyari alamat ini. Ya udah kan, akhirnya di situ Ilham ngalah dan ngikut apa kemauannya si Didi. Setelah sekian lama jalan berkat bantuan GPS tadi, akhirnya mereka nemuin nih alamatnya. Dan di situ mereka kaget bukan main. Ternyata alamat perusahaan fiktif ini itu bukan, mereka nggak nemuin gedung atau apa gitu. Yang mereka temuin adalah sebuah TPU, tempat pemakaman umum. Dan di sampingnya itu ada bekas gedung atau kantor atau proyek yang mangkrak lah. Pokoknya nggak selesai itu gedung. Kecewa lah mereka kan. Udah panas-panasan, jalan jauh. Akhirnya mereka berdua mutusin buat istirahat sebentar lah nih, di warung yang ada di deket TPU itu. Pergi ke warung itu, mereka duduk, mereka mesen apa segala macem. Nah, si yang punya warung ini nanya, dari mana gitu kan, basa-basi. Ya mereka berdua jawab lah, dari Bandung, ngelamar kerja di alamat ini. Tapi ya pada akhirnya mereka kena tipu gara-gara lowongan kerja fiktif itu. Dan si yang punya warung ini cerita, kalau ternyata bukan cuma mereka berdua aja tuh yang kena tipu. Tapi sebelumnya udah banyak banget tuh orang yang datang ke alamat itu buat ngelamar kerjaan. Penjelasan si yang punya warung ini sama kayak apa yang tadi dijelasin si marbot masjid. Berarti ya bener itu apa kata-katanya si marbot masjid. Akhirnya si yang punya warung itu ngebiarin Ilham sama Didi buat istirahat tuh di warung itu sampai sore. Ya udah kan, mereka stay tuh di warung itu sampai sore karena bingung juga kan mau kemana lagi. Sebelum akhirnya mereka mutusin buat pulang ke Bandung. Singkat cerita, sore nih mereka berdua pamit tuh sama si yang punya warung dan mutusin buat pergi ke masjid buat sholat asar dulu. Abis sholat, mereka mutusin buat balik ke Bandung pakai kereta lagi. Mereka pesen lah tuh tiket via online kayak sebelumnya. Mereka pilih jadwal keberangkatan itu habis maghrib. Karena kalau mesen yang berangkatnya sore itu juga, takutnya mereka nggak kekejar nih keretanya kan. Soalnya jarak dari tempat mereka ke stasiun itu lumayan, apalagi kan sore-sore tuh. Macet, orang-orang pada pulang kerja. Mereka pergi tuh ke stasiun, naik ojek online. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di stasiun itu. Tinggal nunggu keretanya datang. Sambil nunggu gitu, mereka ngobrol-ngobrol tuh kan. Sambil tuker cerita tuh tentang pengalaman horor masing-masing. Dan singkat cerita, abis maghrib, teng. Akhirnya datang juga nih kereta mereka. Nggak pakai lama, mereka berdua naik lah tuh ke gerbong. Di dalam gerbong, perasaan kesel gitu, kecewa, marah, masih campur aduk jadi satu tuh. Gara-gara lowongan kerja fiktif tadi. Nggak ngerti ya, apa maksudnya orang bikin lowongan kerja fiktif gitu loh. Apakah karena gabut? Apa karena pengen ngerjain doang apa gimana? Niat mereka berdua pengen nyari duit, ini malah keluar duit dan nggak dapat apa-apaan. Dan si Didi, dari kereta mulai jalan, Ilham perhatiin kebanyakan bengong aja tuh, nggak tahu apa yang dia pikirin. Ya udahlah kan, karena Ilham di situ udah ngerasa capek banget. Akhirnya dia tidur lah tuh di dalam kereta. Bangun-bangun, ternyata keretanya udah mau sampai ke Bandung. Nah, yang aneh di sini, pas Ilham bangun, dia ngeliat ekspresi mukanya Didi itu udah beda. Bukan kayak Didi yang selama ini dia kenal. Tapi di situ Ilham coba buat positive thinking. Mungkin si Didi begitu karena dia masih kecewa gara-gara loker fiktif tadi. Di situ Ilham tepok lah pundak temen itu kan. Pak. Dia bilang pakai bahasa Sunda. Yang artinya kurang lebih kayak gini. Udah kita masih bisa cari kerja lagi. Pokoknya semangat. Nggak usah dibawa kecewa berlarut-larut. Masih banyak perusahaan yang mau nerima kita. Nah, pas Ilham ngomong kayak gitu, si Didi ini malah ngeliatin kayak gini ke arah Ilham. Cuma tatapannya itu kosong kayak gini. Dia nggak ngerespon apa-apa. Cuma diam aja kayak gitu. Nggak ngomong satu patah kata pun. Ilham langsung mikir di situ kan. Salah kali ya motivasi dia pas lagi kayak gini. Tapi ya udahlah, Ilham langsung buka HP aja tuh kan. Karena kelihatannya si Didi ini lagi nggak mau diajak ngobrol. Singkat cerita,
Akhirnya kereta mereka sampai nih di Bandung. Di stasiun tempat mereka berdua turun. Ilham berdiri dong tuh kan. Ambil barang dia dan siap-siap tuh buat antri turun kayak penumpang-penumpang lain. Nah, di sini ada kejadian aneh lagi. Pas si Ilham udah berdiri, udah ngambil barang-barangnya tuh, si Didi, dia masih aja duduk tuh. Dan tatapannya itu masih kosong, masih bengong aja. Diajak berdiri sama Ilham dan ayo kita turun. Dia masih aja diem, gak ngomong apa-apaan. Ilham mulai ngerasa ada yang gak beres sama nih orang. Dia suruh si Didi tuh buat istighfar. Di, istighfar. Tapi tetep no respon. Kejadian ini sampai bikin penumpang-penumpang yang lain tuh pada ngeliatin. Dan ada satu penumpang nih ya, bisa dibilang bapak-bapak udah agak tua gitu lah ya. Dia nyamperin Ilham tuh dan bilang, temanmu itu hilang kesadaran. Coba dibawa dulu keluar. ya udah, akhirnya Ilham ambil tuh tasnya Didi dan dia panggil tuh temennya sampai keluar kereta, dibantu sama penumpang-penumpang lain juga. Terus Ilham sama si bapak-bapak tadi nyoba buat nyadarin Didi nih, sambil dibacain surat-surat pendek tuh. Dan Ilham coba buat berinteraksi gitu loh sama jin yang masuk ke badannya Didi ini, karena menurut dia Didi ini mungkin kerasukan sama jin. Nah, karena kejadian itu udah jadi pusat perhatian para pengunjung stasiun, akhirnya Ilham telepon tuh temennya dia yang lain, namanya Fadli. Minta tolong dia tuh buat jemput ke stasiun. Karena pas banget rumahnya Fadli ini nggak terlalu jauh dari stasiun itu. Singkat cerita, pas Fadli datang, Ilham sama Didi langsung dianterin tuh ke satu masjid deket situ buat dibantu sama orang nih. Bisa dibilang seorang ustadz atau kiai gitu ya, yang paham soal ruqyah lah atau gimana caranya nanganin orang yang kerasukan. Akhirnya di situ Didi diruqyah lah sama si kiai ini. Dan bener aja, abis diruqyah gitu, sadar nih orang. Fadli nyuruh Ilham sama Didi buat nginep aja dulu di rumahnya. Soalnya waktu itu udah masuk jam 11 malam. Ya udah, akhirnya Ilham sama Didi setuju nih buat nginep aja di rumahnya Fadli. Sekaligus Ilham ini penasaran, pengen dengerin ceritanya Didi. Kenapa sih sama dia itu sebenarnya? Abis si Didi sadar, mereka sholat isya bareng tuh. Karena ya posisi mereka waktu itu belum sholat isya. Mumpung di masjid, mereka sholat dulu kan. Dan habis itu barulah mereka pergi ke rumahnya Fadli. Di rumahnya Fadli, mereka bertiga gak tidur malam itu. Mereka dengerin tuh si Didi cerita tentang apa yang udah terjadi di kereta itu. Oke, tadi dari sudut pandangnya Ilham. Nah, sekarang gue bakal nyeritain dari sudut pandangnya Didi nih. Kenapa sama dia di kereta itu. Jadi, Didi cerita nih, kalau pas Ilham tidur dalam kereta itu, bener, Didi ini dia sadar gitu, dia lagi bengong aja, dia lagi meratapi kekecewaan dia gara-gara loker fiktif itu. Alhasil dia bengong aja kan sepanjang kereta, bengong, sampai akhirnya dia ketiduran. Dia tidur gak lama tuh, mungkin ada kali ya berapa menit lah. Dia kebangun lagi gara-gara kebelet pengen buang air kecil. Pergilah si Didi ini ke toilet gerbong. Masuk ke dalam toilet tuh, nyelesain urusannya kan, gitu kan. Sampai situ belum ada yang aneh-aneh. Pas udah kelar kencing, nggak lupa siram tuh kan, dia keluar dari toilet. Dan disinilah ada sesuatu yang bener-bener janggal. Didi ngeliat suasana di dalam gerbong itu jadi bener-bener aneh. Dia ngeliat ada beberapa penumpang yang kesannya itu kayak penumpang zaman dulu. Dan penumpang-penumpang itu aneh banget karena mereka itu gak nunjukin tanda-tanda kehidupan. Penumpang-penumpang itu kelihatan kayak orang yang gak sadar. Didi bingung dan panik di situ. Dia lari tuh, nyoba buat balik ke kursinya dia tadi. Buat nyari si Ilham. Tapi dia gak pernah nemuin kursinya dia yang tadi. Kursi yang tadi dia dudukin sama Ilham, dia gak ketemu. Akhirnya dia telusurin lah tuh kan, gerbong per gerbong ke arah belakang tuh kan. Dan dia tetap gak nemuin kursi yang dia dudukin tadi. Terus tuh sampai ke gerbong paling belakang. Di gerbong belakang itu, Didi yang masih penasaran, apakah dia ini mimpi atau gimana. Akhirnya mutusin buat jalan lagi tuh ke depan, nelusurin gerbong per gerbong. Dia mulai jalan tuh kan ke gerbong paling depan, berharap semoga ada ketemu orang nih yang bisa nolongin dia. Ya, harapan dia sih begitu. Masuk ke gerbong awal yang dilewatin tuh, dia ngelihat penumpang-penumpang di situ kayak yang tidur, tapi mukanya pada pucet dan pakai pakaian kayak pakaian orang zaman dulu.
Yang Didi paling inget di situ ada satu perempuan yang pakai pakaian kayak noni Belanda. Dia terus tuh jalan ke gerbong berikutnya sambil waspada nih, takutnya di gerbong berikutnya ini ada sesuatu yang membahayakan dia. Tapi di gerbong yang selanjutnya itu sama kayak sebelumnya. Isinya cuma penumpang-penumpang yang kelihatan kayak lagi tidur. Dengan muka pucat dan pakaian kayak orang zaman dulu. Masuk ke gerbong berikutnya lagi dan akhirnya Didi berhasil nemuin Ilham. Dia lagi tidur dan di situ dia kaget karena dia ngelihat jasadnya sendiri itu lagi duduk diem sambil ngeliatin Ilham. Di situ Didi baru ngeh kalau dia ini bukan mimpi. Tapi nggak tahu gimana caranya dia ini udah ada di alam yang berbeda. Nah pas Didi nyoba buat masuk gitu ya ke jasadnya yang lagi duduk kaku diem itu, anehnya si Didi ini malah mental tuh. Mentalnya balik lagi ke gerbong paling belakang. Di situ dia langsung teriak tuh sekencang-kencangnya, wah, tapi nggak ada yang respon. Di situ Didi udah putus asa, nggak tahu dia gimana caranya keluar dari situ. Dia coba balik lagi tuh ke gerbong yang ada Ilham sama jasad dia, tapi itu gerbong udah nggak ada. Justru dari gerbong ketiga dari belakang tuh ya, 1, 2, 3, nih dia ngintip nih ke gerbong yang ada di depan. Dan di situ dia ngeliat orang-orang lagi pada disiksa. Sama sekelompok orang kulit putih pakai atribut militer layaknya tentara Belanda. Lengkap tuh sama senjatanya. Yang dilihat orang-orang itu masih hidup. Tapi disiksa dulu nih sama tentara Belanda itu sebelum akhirnya di situ Didi udah takut bukan main dan akhirnya dimutusin buat ngumpet di kolong bangku. Waktu itu Didi ngeliat kalau tentara Belanda itu nembak-nembakin orang-orang yang udah meninggal tadi. Kayak buat mastiin kalau mereka udah benar-benar mati. Didi ya ngerasa benar-benar keancem lah di situ kan. Apa yang dia lihat itu benar-benar kayak nyata. Di situ dia mikir kalau dia pura-pura mati, ujung-ujungnya bakal dor juga. Akhirnya Didi mutusin buat nyari senjata loh tuh kan, nyari benda tajam atau apalah gitu. Buat ngelindungin diri dari orang-orang itu. Nah di rumah Fadli, ini kita balik ke rumah Fadli sebentar. Pas lagi cerita itu, si Ilham sempat nanya nih, kenapa kok lu nggak loncat aja dari gerbong tuh? Loncat lewat sela-sela gerbong tuh kan ada celah. Iya Didi jawab lah, loncat dari situ ya sama aja kayak matiin diri sendiri. Kereta itu jalannya cepet banget. Kalau loncat mungkin gak selamat. Kalaupun selamat, di sekeliling kereta itu hutan semua isinya. Kalau dia loncat, terus dia masuk ke hutan itu dan nyasar, ya paling gak mati kelaparan atau enggak diincar hewan buas kan. Kita balik lagi ke kereta. Dicari tuh senjata, benda tajam atau semacamnya lah sampai ke gerbong paling belakang. Tapi sayangnya dia nggak nemuin apa-apa selain ya orang-orang yang nggak sadarin diri itu. Di situ dia udah pasrah sama putus asa tuh. Dia kepikiran buat nyerahin diri aja tuh sama tentara-tentara Belanda itu. Ya udah, jalanlah Didi ini balik lagi ke gerbong depan. Tapi anehnya dia nggak ngelihat tentara-tentara itu lagi. Didi terus jalan tuh sampai di gerbong paling depan. Nah, di gerbong yang paling depan ini dia ngelihat tentara-tentara Belanda itu sama para petinggi-petingginya ya lagi pada pesta. Di sini sialnya, pas lagi ngintip gitu, ada satu tentara yang ngelihat Didi. Tentara itu langsung ngejar Didi sambil nembakin pistolnya tuh sambil dah. Didi lari tuh sekuat tenaga sampai akhirnya dia kesandung nih, jatuh. Kesandung mayat penumpang yang sebelumnya disiksa dan sama si tentara-tentara Belanda tadi. Nah, pas Didi mau bangkit dan berdiri nih, itu tentara udah nginjek badannya Didi dan nodongin pistol nih ke kepalanya. Di situ Didi sempat ngelawan gitu, sempat nyoba buat ngerebut pistol itu. Tapi tentara itu jauh lebih terlatih dan Didi nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Untungnya dia nggak Didi disekap tuh di gerbong keempat dari belakang. Gerbong yang dimana Didi ngelihat banyak penumpang disiksa dulu sebelum akhirnya didor. Pas disekap itu, Didi ini diinterogasi coy. Ditanyain pertanyaan-pertanyaan yang Didi nggak ngerti lah. Orang nanyanya pakai bahasa Belanda. Nggak lama kemudian karena Didi nggak bisa jawab apa-apaan, tentara Belanda itu balik lagi ke gerbong depan. Ninggalin Didi sendirian di gerbong keempat dari belakang itu.
Di situ Didi langsung mikir buat kabur nih. Dia mesti pergi ke gerbong paling belakang dan loncat dari situ supaya agak aman lah. Soalnya kalau loncat dari celah-celah gerbong takutnya kelindes atau gimana kan. Dia udah gak peduli lagi lah nantinya mau nyasar di hutan apa gimana. Pokoknya dalam pikiran dia mesti keluar dari kereta itu. Dia lari tuh ke arah belakang kan. Masih dalam keadaan tangan diikat, cuma kakinya nggak diikat. Mungkin pikir tentara Belanda itu, si Didi ini nggak bakal berani loncat dari kereta. Didi masuk ke gerbong ketiga dari belakang. Terus dia tutup pintunya pakai kaki itu kan. Dan pas dia lari ke gerbong kedua dari belakang, di situ tiba-tiba dia ngerasa kok ini gerbong kayak panjang banget. Jadi semakin dia lari, kok nggak nyampe-nyampe di gerbong berikutnya. Dia coba lari tuh sekenceng dia bisa, tapi tetap nggak sampai-sampai. Akhirnya dari situ jalan, nggak lari lagi. Anehnya, dia malah berhasil sampai di gerbong selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke gerbong kedua dari belakang itu, Didi ngelewatin lagi kamar mandi yang sebelumnya dia pakai buat kencing. Didi inget betul tuh pintu kamar mandi itu. Itu kamar mandi yang dia pakai. Kamar mandi yang bikin dia kejebak di alam itu. Tiba-tiba, samar-samar dia ngedenger nih. Kayak ada suara orang ngaji sambil manggil-manggilin namanya. Dan dia kedenger juga tuh. Ada suaranya Ilham sama Fadli. Manggil-manggilin nama dia dari dalam kamar mandi itu. Didi langsung mikir situ kan. Kalau ini toilet yang udah bikin gue pindah alam. Berarti lewat toilet ini juga lah satu-satunya jalan buat balik ke alam nyata. Akhirnya Didi masuk ke dalam toilet itu kan. Masuk, terus dia tutup pintunya. Dek, dan pelan-pelan cahaya mulai redup tuh. Penglihatan mulai gelap. Dia terus merem di situ. Setelah merem sebentar, dia buka lagi matanya. Dan dia buka itu pintu toilet. Set. Nah, pas dia buka itu pintu toilet, set. Dia udah nggak lagi ada di dalam gerbong kereta. Tapi dia sekarang udah ada di satu masjid dan dia ngelihat dirinya sendiri tuh. Lagi disadarin sama seorang kiai. Didi juga ngelihat Ilham sama Fadli lagi ada di samping badannya dia. Lagi nampar-namparin si jasadnya Didi itu. Nyoba buat ngadarin dia. Pelan-pelan badannya Didi itu kayak jalan sendiri gitu. Kayak nyoba buat masuk ke jasadnya. Semakin deket. Dan kali ini dia gak mental. Dia berhasil masuk tuh ke dalam badannya. Dan disitulah dia sadar. Dan semuanya balik normal. Itu dia tadi cerita dari sudut pandangnya Didi. Jadi ya kayak yang tadi Ilham cerita. Abis si Didi sadar itu. Mereka sholat isya jamaah dan mutusin buat nginep di rumahnya Fadli. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis mendapatkan di kolom komentar ya. Ini gue masih belum paham nih, kenapa kok Didi bisa begitu ya? Nggak tahu apa yang dia lakuin di kamar mandi itu, apa hanya sekedar kencing, apa gimana gitu. Kok dia bisa gitu loh, pindah alam gara-gara masuk kamar mandi kereta. Wallahu alam. Mungkin dari kalian ada juga yang pernah ngalamin kayak gitu. Tulis di kolom komentar. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya gue. Sampai ketemu di gerbong selanjutnya.